Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Irfan. NIM saya itu 05281517. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2. Di sini untuk tugas 2-nya itu yang pertama membuat proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat API Open Meteo ini. Kita buka filenya. Nah, untuk tampilan API Meteo ini akan tampilannya akan seperti ini. Acak-acakan banget, ini banyak banget. Yang nomor 2 yaitu buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilan data atribut kolom file berikut, yaitu harus ada time waktu pengukuran, temperatur, suhu per jamnya itu menggunakan Celsius. Desain tampilan agar mudah dibaca misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Oke, langsung aja kita jelaskan untuk soal yang pertama. Ini kita harus menginstalasi Node.js dan Ionic CLI. Itu menggunakan terminal, bisa menggunakan terminal yang ada di sini atau mungkin terminal yang di Visual Studio Code seperti ini. Akan di sini gitu. Nah, jadi kalau untuk menginstalnya itu kalian harus perhatikan si foldernya gitu. Misalkan kalian mengetikkan di foldernya itu misalkan data D terus tugas 2. Nah, berarti cara cara penginstalan di terminalnya itu seperti cd. Misalkan kita mau mengetikkan di folder tugas 2, jadi cd tugas 2 misalkan cd tugas gitu, set nanti keluar kan. Nah, di sini tuh masuk ke folder cd, masuk ke folder tugas data D misalkan kayak gitu. Nah, untuk penginstalannya itu kita mengetikkan npm install usb ionic CLI. Nah, seperti ini. Untuk penginstalannya ini seperti ini. Nanti kalau di enter dia akan muncul gitu. Seperti ini. Nah, dia akan muncul install seperti ini. Nah, ini untuk cara penginstalan Node.js dan Ionic CLI. Lalu kalau kita ingin langsung membuat folder, misalkan kita ingin langsung membuat folder gitu ya, seperti paket ini. Misalkan di tugas 2 nya itu ada Piscode, node, modul, public, src. Terus di dalam src itu ada folder service, router, temp, views, dan endpoint gitu. Itu cukup kita mengetikkan ionic start tugas. Tadi kan kalian itu misalkan mengetiknya di data D. Kalau aku kan di sini tugas 2 ionic, tugas 2 ionic. Nah, kalau aku kan di folder tugas 2 ionic gitu. Lalu kalau aku kan di perangkat bergerak, maksud aku kalau aku mengerjakannya di folder tugas perangkat bergerak. Nah, nanti akan muncul foldernya ini tugas 2 ionic. Tapi terserah kalian juga, misalkan mau menerima tugas 2 aja misalkan kayak gitu. Cuman kalau aku tugas 2 ionic karena aku udah membuat percobaan pertama menggunakan tugas 2. Jadi masih ada foldernya. Karena kalau misalkan double itu nggak bisa, jadi harus satu-satu. Nah, jadi nanti kalau kita mencet enter nanti dia otomatis akan. Lalu kita kalau misalkan setelah membuat folder, kita lanjut mengerjakan pembuatan aplikasinya itu di homepage. Nah, di homepage ini, nah, menggunakan homepage ini. Jadi kita pertama membuatnya di homepage ini. Lalu kalau kita ingin membuka
browsernya gitu, ingin melihat tampilan si aplikasinya seperti apa, kita tinggal buka aja gitu di terminal. Kita kembali ke terminal lagi. Sini klik 2 tugas 2 ayo 2 kutip 2. Nah, nanti dia itu akan masuk ke tugas 2 Ionic nih, masuk ke folder tugas 2 Ionic. Nah, setelah masuk tugas 2 Ionic, kita tinggal jalankan aja Ionic save, otomatis dia akan masuk ke browser nih, seperti ini browsernya. Nah, ini untuk tampilan aplikasi yang telah aku buat. Aplikasinya seperti ini aku salah rename, data 10 pertama belum aku rubah. Nah, di sini aku menampilkan data 10 pertamanya ini. Nah, ini untuk data 10 pertama ini aku mengambil API dari yang tadi, yang 10 yang di API Open Meteo ini. Nah, lalu ditarik ke homepage ini lewat web. Ini aku sekalian aja aku rubah datanya, data namanya, data 10 pertama. Nah, ini aku rubah aja namanya, berarti namanya aku rubah menjadi perakiraan cuaca hari selanjutnya misalkan. Lalu kita save dan dia akan muncul tulisannya perakiraan cuaca hari selanjutnya. Nah, di sini aku menggunakan tampilan aplikasinya, aku mengambil referensi dari tampilan handphone aku, yaitu seperti ini. Aku mengambil referensinya seperti ini kelihatan. Cuman agak dibedakan, yaitu dari si backgroundnya, terus juga kalau ini kan ada ininya ya, apa namanya, ada animasi petir-petir yang gitu. Nah, kalau aku menggunakan live wallpaper anime gitu, kayak mirip anime gitu. Dan di atasnya juga aku kasih nama hari dan juga ada awan ya, awan. Kalau misalkan kecerahannya di atas, misalkan kecerahannya di atas 28 derajat gitu, nah mataharinya akan muncul. Lalu kalau misalkan sangat panas banget gitu ya, itu mataharinya akan berbentuk bulat seperti ini. Nah, ini kalau misalkan ini kita rubah di 26 gitu ya, dia akan merubah menjadi matahari di sininya. Nah, di si logo ini akan menjadi matahari. Nah, ini background, ini adalah background yang aku pakai di belakang layarnya. Itu aku mengambil backgroundnya dari folder public. Di sini aku menyimpan filenya di folder public. Ini wallpapernya. Aku pertama download dulu di Google, lalu aku pindahin langsung ke folder public ini. Nah, dia otomatis akan terlihat di visual code-nya juga seperti ini.
lalu aku lampirin di homepage-nya, ditariklah, dimasukin ke homepage, lalu penampilan aplikasinya akan seperti ini. Kalau di live stream di kanan, berarti di kanan seperti ini, atau di atas seperti ini. Lalu ini kan harusnya Jakarta, cuman karena aku tinggalnya di Bogor, jadi aku buat aja di Bogor. Nih, di Bogor, harusnya kan di Jakarta ya, harusnya kan di Jakarta, cuman aku buat di Bogor karena aku orang Bogor gitu. Lalu untuk jamnya aku menggunakan jam real time nih, seperti ini. Sekarang ini kan adalah sekarang jam 01.14 ini kan, sekarang jam Jakarta itu adalah jam 1.15 sesuai dengan notifikasi yang aku pakai di jamnya. Ini aku menggunakan real time seperti ini. Nih, aku di sini menggunakan current time. Ya, lalu aku ditambahkan juga di on mounted-nya di sini current time. Di sini juga di cons-nya aku ganti menjadi current time. Nah, di si update time ini aku tambah di sininya update day. Nah, ini untuk fetch ya. Untuk fetch aku menggunakan API Mateo. Di sini untuk desainnya aku menggunakan seperti mirip iPhone yang tadi kiri kanan, aku menggunakan fitur slide kiri kanan untuk perakiraan cuacanya seperti ini. Nah, untuk ininya aku menggunakan drop down. Jadi misalkan aku klik itu dia akan turun seperti ini. Jadi tidak monoton untuk melihat baris seperti lihat tampil, tidak terlalu monoton. Jadi aku membuat drop down. Untuk di atasnya aku tambahkan ini untuk identitas saja. Nah, ini untuk nama, lalu ini untuk indeksnya yaitu kodenya seperti ini, komponen homepage. Nah, ini adalah tampilan aplikasi yang telah aku buat, yaitu menggunakan suhu Celcius, lalu ada lokasi juga. Lokasinya harusnya Jakarta ya, bukan Bogor. Cuman di sini aku membuatnya menggunakan Bogor. Lalu juga ini ada tulisannya Berawan. Misal. Dan perakiraan cuacanya juga aku menggunakan fitur slide kiri kanan. Dan ini ada 10 perakiraan cuaca. Dan ini adalah perakiraan cuaca beserta tanggal dan jam. Tanggal dan jam. Ini untuk hari ini. Untuk hari ini berarti kita ganti namanya jadi cuaca hari ini. Nah, di sini otomatis terganti ya. Nah, ini adalah tampilan aplikasi yang telah aku buat.
Jadi kesimpulannya yaitu framework Ionic Voe dan API Open Meteo ini yaitu membantu aplikasi cuaca secara online, kemudian menampilkan informasi-informasi cuaca tersebut seperti waktu, suhu per jamnya, digunakan untuk membuat aplikasi mobile berbasis web dengan tampilan menarik seperti ini, dan bisa di custom juga si wallpapernya. Lalu bentukan aplikasinya pun bisa kita atur sesuai yang kita inginkan dengan tampilan yang menarik dan juga lebih kekinian. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.